Kalau SD ya 80-an, sekitar 80-an. Bisa tidak punya ijazah, belum lulus, kemudian masuk ke SMP. Kira-kira bisa tidak? Jadi pertanyaan ini membawa saya kembali ke masa kecil saya. Ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pada masa-masa itu saya sudah sibuk main debus, saya sudah sibuk bertarung dengan nasib. Ya, viral video suasana persidangan di kasus ujaran kebencian Sugi Nur. Ada seorang ibu jaksa ya, karena wanita, ibu jaksa yang bertanya tentang riwayat hidup semasa Sugi Nur masih kecil. Bikin semua orang yang mendengarkan tertawa terkencing-kencing. Sugi Nur ini memang double jaran lah ya. Nah, tadi makanya ini kan saya tanya, kalau orang nggak punya, nggak lulus SD, apa bisa masuk SMP? Apalagi SMP 1, SMP favorit setahu saya dari dulu. Jadi gini aja Ibu Jaksa, saya ringkas pertanyaannya Ibu Jaksa sebagai dengan sudut pandang saya. Kan bacaan kita berbeda ya. Jadi menurut saya di dunia ini apa sih yang tidak bisa terjadi? Ya kan? Saya juga mau tanya, waktu podcast itu dia bawa ijazah yang palsu tidak? Bambang Tri. Iya, tunjukkan tidak? Enggak. Ini pun mengakui bahwasanya dirinya sangat berharap ijazah dari Pak Presiden Joko Widodo itu adalah palsu. Akan tetapi ternyata ini pun menjadi malapetaka bagi diri Sugi Nur Harja, dan kita anggap ini merupakan prank besar-besaran dari si Bambang Tri Mulyono alias si Sugi Nur Harja. Kenapa? Kamu nggak percaya Quran. Kalau kamu nggak percaya Bambang Tri, berarti kamu nggak percaya Quran. Saya non Muslim tapi saya miris, ya, saya miris sekali. Bukan praktek mubahalah. Dan kalau Gus Nur itu sadar, dalam hal ini saya mengatakan sadar, bahwasanya ada yang kurang di dalam rukunnya, maka ditampilkannya dengan sengaja itu ada unsur penistaan agama. Oke. Kemudian mengenai pendidikan, saudara kalau boleh tahu dulu menamatkan sekolahnya di mana saja, terus pernah mondok di mana? Baik. Belajar agamanya di mana? Baik. Saya mungkin tergolong anak yang masa kecil tidak bahagia, ya, broken home. Jadi tidak terurus, termasuk pendidikan. Jadi saya, kalau bahasa Rocky Gerung, saya mendeokan diri di kelas 5 SD. Jadi saya nggak lulus SD, Pak. Tapi saya bangga, ada istilah Rocky Gerung tadi, ijazah itu hanya tanda orang pernah sekolah, tapi belum tentu tanda orang berpikir. Jadi intinya saya tidak tamat SD, Pak Hakim. Intinya itu ya, belajar ilmu agama di mana pernah? Ya, saya nulis buku sudah kurang lebih 14 judul. Ada yang bestseller 1 menurut versi saya sih. Dan itu saya belajar dari autodidak. Apa yang saya lihat bisa jadi ilmu. Jadi kalau bahasa filsafat itu hamparan langit yang tanpa batas ini adalah kitab saya. Hamparan bumi yang tanpa batas sejauh mata memandang ini, saya bisa belajar dari tukang parkir, saya bisa belajar dari siapapun. Jadi kalau karya sih saya bisa nulis buku sampai 13 judul. Kemarin saya di penjara 10 bulan, saya bisa ciptakan 10 lagu. Alhamdulillah kita sudah bikin 50 lagu. Ini insya Allah dalam bulan-bulan ini kita launching lagi lagu baru. Jadi intinya begitulah Pak Hakim. Kalau mesantren saya belum pernah, saya tidak pernah mesantren. Bagaimana saya mondok sedangkan masa kecil saya tidak bahagia. Mungkin justru karena itu maka timbul motivasi, saya tidak hafal Quran tapi saya harus banyak melahirkan penghafal Quran. Saya saudara terdakwa ini SD sampai kelas 5. Kelas 5 ya. Di SD Ketanen, Gempeng, Bangil, Pasuruan. Berarti terdaftar di sana ya. Betul. Karena kelas 5, apakah saudara terdakwa punya ijazah? Tidak. Tidak. Menurut saudara tidak punya ijazah SD berarti ya? Apakah seseorang yang tidak punya ijazah SD bisa melanjutkan ke SMP? Mohon
diterangno ki ya, diyakini karo pengikut-pengikut ya. Nek Sugino adalah seorang ulama. Kalau Jawa Tengah sekaligus Indonesia tidak ada ustadz seperti Gus Nur, Indonesia sudah dimusibahkan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah. Ini kelompok-kelompok ini kan figurnya kan agama semua nih. Ini ada, Gus Nur, gimana caranya Indonesia ini berubah? Lengserkan Jokowi. Dua orang ini memang terkenal tidak berguna. Hanya bikin semak dan suka menyerang pemerintah seenak jidat. Syukurin aja deh, mereka berdua gol. Dari ijazahnya 00081112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Ya, Anda beranggapan itu ijazahnya Jokowi. Ya. Ternyata di dalamnya ada tanda-tanda kepalsuan, begitu kan? Itu ya. Anda bukan ahli, nah, makanya konfirmasi ke saya sebagai ahli. Makanya saya lihat, ya. Yang penting, yang jelas, kebohongannya atau kejujurannya, ya, kelebihannya atau kekurangannya Bambang Tri, tiada hari tanpa bohong, tiada hari tanpa sandiwara, tiada hari tanpa kemunafikan, tiada hari tanpa kelicikan, tiada. Ada seseorang itu di media mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi SMA hasil nyuri, punyanya Joko Wahyudi. Joko Wahyudi kami hadirkan di sini, ijazah SMA-nya tidak hilang. Kasusmu itu adalah penistaan agama. Orang yang nggak percaya sama Bambang Tri, orang yang nggak percaya sumpahnya Bambang Tri berarti apa? Kalau kamu nggak percaya Bambang Tri, berarti kamu nggak percaya Quran. Kemarin kan ngomong seperti itu. Nah itu tuh, itu yang dilaporin tuh itu. Yang kasih tahu, tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu. Buku itu yang dibuat baru saja ya, jadi udah lama. Kemudian di dalamnya ada nama siswa yang bernama Joko Widodo. Jadi pendapat saya untuk masalah ijazah palsu sebetulnya sudah clear lah. Ya. Maka untuk membuktikan mereka tidak bohong, hanya satu jalannya. Datangkan ijazah Jokowi yang asli di persidangan, selesai urusan. Gak usah dibahas lagi, Pak Jokowi nggak perlu nenteng bawa ijazah ke persidangan. Lah Jokowi itu presiden. Kasusmu itu bukan masalah kasus yang dilaporkan, itu bukan masalah ijazah palsu. Kasusmu itu adalah penistaan agama. Siapapun bukan berarti saya takabur, saya tidak menodai agama, saya tidak menista agama, saya takut menodai agama, tapi kalau masih detik ini ada yang maksa menuduh saya menodai agama, monggo, biar sah dua pihak, monggo siapa berani mubahalah dengan saya, siapa saja. Darahku ini khilafah, nadiku khilafah, jantungku khilafah, hukum Islam. Aku hidup di atas hukum Islam. Aku hidup bernafaskan hukum Islam, yaitu khilafah. Amit-amit cabang bayi yang gila nih, menjijikkan. Tapi saya dulu di posisi itu. Dulu saya di posisi itu. Tapi sekarang jijik. Lihat manusia-manusia kerdil, manusia-manusia melempem, manusia-manusia tempe otaknya, tahu otaknya. Apakah Anda masih menganggap kami ini sengaja menodai agama, berbohong? Baik, saksi berpendapat, nggih, saksi berpendapat. Saya cuma berpendapat sengaja atau tidak itu yang menilai hakim. Izin. Nggih. Tak ngerti, tak kasih tahu nih pengacaranya nih, pengacaranya Sugi. Kalian itu orang-orang intelek gara-gara kumpul sama Bambang Tri sama Sugi, semakin kesini bukan semakin intelek tapi semakin goblok. Buat dirinya untuk terang benderang tidak bersalah, dia tidak datang, dia tidak perintahkan jaksa. Sampaikan saja, tidak perlulah kemudian gengsi. Ini kan equality before the law. Nah, dalam pemeriksaan dakwaan itu selalu dimunculkan nama Jokowi. Tetapi di ini kelasnya presiden kok ngurusi wong gembel kayak gini. Gembel sing rasa move on. Ya. Makanya kalau kamu nggak pengen goblok, Sugino, Bambang Tri, Egy Durjana, Kozim HTI yang sudah dibubarkan. Mau melanjutkan dari rekan saya, kemarin dari persidangan sebelumnya ya, kalau saya tidak salah catatan saya, saudara terdakwa ini SD sampai kelas 5. Kelas 5 ya. Di SD Ketanen, Gempeng, Bangil, Pasuruan. Berarti terdaftar di sana ya. Betul.
karena kelas 5, apakah saudara terdakwa punya ijazah? Tidak. Tidak. Menurut saudara, saudara tidak punya ijazah SD berarti ya? Apakah seseorang yang tidak punya ijazah SD bisa melanjutkan ke SMP? Sekarang bisa kejar paket C. Kalau Misalkan. SD-nya negeri, bisa tidak pada waktu itu? Misalnya tahun kalau SD ya 80-an, sekitar 80-an, bisa tidak punya ijazah, belum lulus, kemudian masuk ke SMP. Kira-kira bisa tidak? Jadi pertanyaan ini membawa saya kembali ke masa kecil saya. Ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena pada masa-masa itu saya sudah sibuk main debus, saya sudah sibuk bertarung dengan nasib, ya. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Itu kan pertanyaan formalitas pendidikan dan waktu itu saya nggak ngikutin. Tidak berjawab ya. Okay. Ini kan podcastnya yang menarik waktu itu Bambang Tri kemudian diajak oleh saudara terdakwa di dalam channel saudara, kaitannya kan dengan ijazah Jokowi palsu. Sempat tidak ditanyakan kepada Bambang Tri, palsunya di mana toh? Baik. Pernah ditunjukkan tidak ijazah palsunya seperti apa? Baik, Ibu Jaksa, pertanyaan saya soal ijazah palsu kepada Bambang Tri di podcast itu yang durasinya 1 jam itu, saya yakin sudah tuntas, tas. Ya. Dan beliau jawabnya, Bambang Tri jawabnya nomornya palsu ya. Jadi yang dicuri menurut Pak Jaksa itu ijazahnya Joko Wahyudi yang dicuri itu sebenarnya bukan ijazah fisiknya, tapi nomornya ya. Kemudian dari abjad ejahannya, kemudian dari apa lagi tadi, nomor induk dan macam-macamnya itu. Sempat ditunjukkan nggak fisiknya ijazah palsunya? Sempat ditunjukkan tidak? Tidak, hanya menunjukkan buku yang Bambang Tri bawa itu. Oh, tapi nggak ditunjukkan ijazah palsunya ya? Tidak, karena Bambang Tri tidak punya ijazah palsu. Bambang Tri punya data A, B, C sampai Z tentang kepalsuannya. Karena kemarin tadi kan bilang nomornya yang dicuri. Kemarin sempat ditanyakan kepada Joko Wahyudi nomor ijazahnya berapa. Dan ketika kita tanya legalisir yang ijazah legalisir Jokowi nomornya berbeda. Sempat ini enggak? Bu Jaksa, coba Bu Jaksa nanti tonton lagi podcastnya, itu sudah komplit. Jadi kalau Ibu Jaksa menanyakan wilayah ijazah ini saya nggak bisa jawab karena itu domainnya Bambang Tri. Bambang Tri ya. Ya, saya itu hanya intinya seorang. Berarti saudara tidak ditunjukkan ya, tidak ditunjukkan fisiknya ya. Tidak. Saya cuma pengen tahu itu aja. Tidak. Ditunjukkan tidak? Tidak. Tidak ya, hanya jadi ceritanya Bambang Tri. Kemudian saya juga ini, ijazah SD palsu. Berarti ijazah SD itu usia anak SD itu kan lulus kan sekitar 12 tahun ya. Kira-kira kita membayangkan di anak SD ini memalsu ijazah. Apalagi ini Jokowi. Kita fokus ke ijazah Jokowi. Usia 12 tahun Jokowi waktu itu. Punya kehebatan apa seorang Jokowi bisa memalsukan ijazah? Oke, saya rasa itu kalau memang terjadi pemalsuan ya, saya rasa bukan pada waktu itu. Tapi waktu saat sekarang beliau menjabat jadi presiden, mencalonkan diri jadi presiden, dibutuhkan ijazah ini SMA minimal kan sederajat. Mungkin saat ini seandainya terjadi pemalsuan itu Ibu Jaksa ya. Jadi bukan waktu SD menurut persepsi saudara. Betul. Nah tadi makanya ini kan saya tanya, kalau orang nggak punya, nggak lulus SD, apa bisa masuk SMP? Apalagi SMP 1, SMP favorit setahu saya dari dulu. Jadi gini aja Ibu Jaksa, saya ringkas pertanyaannya Ibu Jaksa sebagai dengan sudut pandang saya. Kan bacaan kita berbeda ya. Jadi menurut saya di dunia ini apa sih yang tidak bisa terjadi? Ya kan? Anak kandung menghamili ibu kandung aja ada, apalagi cuma urusan pemalsuan ijazah. Dan itu kan sudah ada contohnya